Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Aku selalu percaya bahwa hidup ini penuh kejutan. Beberapa kejutan menyenangkan, seperti ketika aku mendapat beasiswa kuliah yang selama ini kuimpikan. Beberapa lainnya, seperti bertemu Arga, terasa seperti mimpi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Aku pertama kali bertemu dengannya saat dia menjadi dosen tamu di fakultasku. Aku ingat betul hari itu. Aku datang terlambat karena kereta yang kutumpangi mengalami gangguan. Dengan nafas terengah-engah, aku mencoba masuk ke kelas tanpa mengganggu jalannya sesi. Saat itu, aku tidak terlalu memerhatikan siapa yang berdiri di depan kelas. Aku hanya fokus mencari tempat duduk kosong di barisan belakang. Namun, saat aku akhirnya mengangkat kepala untuk melihat dosen tamu kami, hatiku seperti berhenti berdetak sesaat. Dia berbeda dari dosen tamu yang biasanya datang ke kampus kami. Arga tidak hanya muda, tetapi juga memiliki karisma yang sulit dijelaskan. Cara dia berbicara, cara dia menjelaskan materi, semuanya memancarkan percaya diri yang luar biasa. Aku mendengar bisik-bisik teman-teman sekelas yang mengaguminya, tapi aku hanya bisa terdiam. Aku tidak pernah mengira bahwa pria seperti dia akan memperhatikan seseorang sepertiku. Tapi takdir tampaknya memiliki rencana lain. Setelah sesi kuliah berakhir, aku keluar kelas lebih dulu, berharap tidak menarik perhatian. Tapi saat aku melewati pintu, seseorang memanggilku. "Maaf, kamu mahasiswa jurusan ini, kan?" Aku menoleh dan melihat dia berdiri di belakangku. Arga. Jantungku berdetak lebih cepat. "Iya, Pak," jawabku gugup, meskipun sebenarnya aku tahu dia bukan dosen tetap di sini. Dia tersenyum, senyum yang membuatku merasa sedikit tenang. "Tadi saya lihat catatanmu tertinggal di meja. Saya hanya ingin memastikan kamu tidak kehilangan ini." Dia menyerahkan sebuah buku catatan kecil, dan aku langsung mengenalinya sebagai milikku. Sejak saat itu, kami mulai berbicara lebih sering. Aku tidak tahu bagaimana percakapan ringan tentang kuliah bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Arga sering mengundangku untuk berdiskusi setelah kelas, kadang tentang materi yang diajarkannya, kadang tentang hal-hal yang lebih personal. Kami mulai berbagi cerita, saling mengenal lebih dekat, hingga akhirnya aku menyadari bahwa aku mulai menyukai dia, bukan hanya sebagai dosen tamu, tetapi sebagai pria yang membuatku merasa istimewa. Ketika dia akhirnya menyatakan perasaannya, aku hampir tidak percaya. "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, Lila," katanya suatu malam di sebuah kafe kecil tempat kami sering bertemu. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang spesial antara kita. Aku ingin mengenalmu lebih jauh, jika kamu juga merasakan hal yang sama." Aku tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin pria seperti dia, yang tampaknya memiliki segalanya, bisa melihat sesuatu dalam diriku? Namun, aku juga tidak bisa memungkiri apa yang kurasakan. Dengan hati-hati, aku menerima perasaannya, dan dari situlah hubungan kami dimulai. 5 tahun berlalu sejak malam itu. Selama itu, kami melewati banyak hal bersama. Ada saat-saat bahagia, seperti ketika dia mengajakku bepergian ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Namun, ada juga saat-saat sulit, terutama ketika aku merasa tidak cukup baik untuknya. Arga selalu meyakinkanku bahwa cinta kami adalah segalanya. "Lila, kamu cukup bagiku," katanya setiap kali aku merasa minder. "Kamu tidak perlu menjadi orang lain. Aku mencintai kamu apa adanya." Aku mencoba mempercayainya. Aku mencoba menutup telinga dari bisik-bisik orang yang berkata bahwa hubungan kami tidak akan berhasil karena perbedaan status sosial. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu akan tiba saatnya ketika kami harus menghadapi kenyataan yang lebih keras. Ketika Arga akhirnya mengajakku berbicara tentang pernikahan, aku merasa campuran antara kebahagiaan dan kecemasan. Aku bahagia karena akhirnya dia ingin membawa hubungan kami ke tahap berikutnya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan rasa takut yang mengintip di sudut pikiranku. "Lila, aku ingin kamu bertemu keluargaku," katanya suatu malam. "Aku tahu ini mungkin menakutkan bagimu, tapi aku ingin mereka mengenal wanita yang kucintai."
Aku ingin mereka tahu betapa berartinya kamu bagiku. Aku tersenyum, meskipun hatiku gelisah. Aku akan mencoba yang terbaik, Arga. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kukira. Aku mengenakan pakaian terbaikku, gaun sederhana yang kubeli dari tabunganku sendiri. Rambutku kutata dengan hati-hati, dan aku memakai riasan tipis yang kupelajari dari video tutorial. Ketika Arga menjemputku, dia memuji penampilanku, membuatku merasa sedikit lebih percaya diri. Namun, semua persiapanku terasa sia-sia ketika aku akhirnya bertemu keluarganya. Mereka adalah keluarga kaya raya yang terbiasa dengan kemewahan. Rumah mereka begitu besar hingga aku hampir merasa tersesat hanya untuk menemukan ruang tamu. Ibunya adalah orang pertama yang menyambut kami, meskipun kata menyambut mungkin terlalu berlebihan. Wajahnya menunjukkan senyum yang dingin, dan matanya menatapku dengan cara yang membuatku merasa telanjang. "Jadi, kamu Lila?" katanya dengan nada datar. "Iya, Bu. Senang bisa bertemu dengan Ibu," jawabku dengan sopan, meskipun tanganku sedikit gemetar. Dia mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Selama makan malam, aku mencoba yang terbaik untuk terlibat dalam percakapan. Tetapi rasanya seperti mereka semua berbicara dalam bahasa yang berbeda. Aku merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang. Ketika akhirnya percakapan mulai beralih ke topik pernikahan, aku tahu aku sedang berada di ujung tanduk. Ibunya memulai dengan kalimat yang terdengar seperti pujian, tetapi akhirnya berubah menjadi penghinaan halus. "Kamu pasti tahu, Lila," katanya sambil menatapku dengan senyum tipis. "Pernikahan itu bukan hanya soal cinta. Pernikahan adalah tentang menyatukan dua keluarga yang sepadan, yang bisa saling melengkapi dan mendukung." Aku hanya bisa diam. Aku tahu maksud dari kata-katanya. Dia tidak menganggapku cukup baik untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Arga mencoba membelaku. "Ibu, Lila adalah wanita yang kucintai. Dia memiliki kualitas yang jauh lebih penting daripada sekadar status sosial." Namun, ibunya hanya menggeleng pelan. "Cinta saja tidak cukup, Arga. Kamu tahu itu." Malam itu, aku pulang dengan perasaan hancur. Aku tahu Arga mencoba menenangkan aku, mengatakan bahwa dia akan membela hubungan kami apapun yang terjadi. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa keluarganya tidak akan pernah menerimaku. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai meragukan apakah cinta kami benar-benar cukup untuk melawan semua ini. Aku tidak pernah menyukai acara formal, terutama yang melibatkan keluarga Arga. Setiap kali aku berada di sekitar mereka, aku selalu merasa seperti orang asing di dunia yang tidak ku mengerti. Jadi ketika Arga memberitahu bahwa aku diundang ke acara ulang tahun ibunya, aku langsung merasa gelisah. "Kenapa aku harus datang, Arga?" tanyaku sambil memandangnya dengan penuh keraguan. "Aku tahu ibumu tidak menyukaiku. Bukankah akan lebih baik jika aku tidak hadir?" Arga menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu ini sulit untukmu, Lila, tapi ini penting bagiku. Kehadiranmu akan menunjukkan bahwa kita serius dengan hubungan ini. Aku ingin keluargaku tahu bahwa kamu adalah bagian dari hidupku." Aku ingin menolak, tapi melihat tatapan penuh harap di matanya, aku tidak tega. Akhirnya, aku mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan datang." Hari perayaan tiba lebih cepat dari yang kuharapkan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam mencoba memilih gaun terbaik yang kumiliki. Aku tidak punya banyak pilihan, tapi aku akhirnya memutuskan memakai gaun biru tua yang pernah kubeli untuk wisuda. Aku juga meluangkan waktu untuk membungkus kado sederhana, sebuah syal sutra yang kubeli dengan tabungan kecilku. Ketika Arga menjemputku, dia memujiku seperti biasa. "Kamu terlihat cantik, Lila," katanya dengan senyum yang membuatku sedikit lebih tenang. Namun, rasa percaya diriku langsung goyah begitu aku tiba di rumah keluarganya. Rumah besar itu dipenuhi dengan tamu-tamu berkelas, mengenakan pakaian mewah yang tampak seperti keluaran desainer ternama. Para wanita mengenakan gaun panjang berkilauan, sementara para pria berdasi dengan setelan mahal. Aku merasa seperti seekor burung pipit di antara burung merak. Semua orang tampak anggun dan percaya diri, sedangkan aku hanya bisa berharap mereka tidak memandangku terlalu lama. Arga membawaku masuk ke dalam ruangan utama, di mana ibunya berdiri di tengah, dikelilingi oleh tamu-tamu yang tampaknya sangat menghormatinya. Ketika dia melihat kami,
Senyumnya melebar. Tapi aku tahu itu bukan senyum yang tulus. "Oh, Arga," katanya dengan nada ceria palsu. "Akhirnya kamu datang. Kamu juga ikut Lila?" "Iya, Bu," jawabku sambil mencoba tersenyum. "Selamat ulang tahun. Ini hadiah kecil dari saya." Aku menyerahkan kado itu dengan tangan gemetar. Dia mengambilnya dengan satu alis terangkat, lalu membukanya di depan semua orang. "Ah, sebuah syal," katanya sambil memegangnya dengan kedua tangan. "Sederhana sekali, ya." Suaranya terdengar ringan, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuat pipiku terasa panas. Aku mencoba menyembunyikan rasa maluku, tapi kemudian dia melanjutkan, "Tapi tentu saja, ini sesuai dengan kemampuanmu, kan, Lila?" Beberapa tamu tertawa kecil, dan aku merasa seperti ingin lenyap di tempat. Aku melirik Arga, berharap dia akan mengatakan sesuatu untuk membelaku, tapi dia hanya terlihat canggung, seperti tidak tahu harus berbuat apa. Selama acara berlangsung, aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak menarik perhatian. Namun, sepertinya ibunya tidak puas hanya dengan komentar tentang hadiahnya. Dia terus melemparkan komentar-komentar halus yang terasa seperti serangan langsung kepadaku. "Lila, kamu pasti tidak terbiasa dengan acara seperti ini, ya?" tanyanya saat makan malam. "Aku tahu keluarga kamu mungkin lebih suka acara yang lebih sederhana." Aku hanya bisa tersenyum kaku. "Iya, Bu. Saya memang lebih sering menghadiri acara keluarga kecil." Dia tertawa pelan, lalu melirik ke arah salah satu temannya yang duduk di seberang meja. "Lihat, ini yang aku maksud. Sederhana itu bagus, tapi kadang terlalu sederhana bisa jadi terlalu biasa." Tawa kecil kembali terdengar dari tamu-tamu di sekitar meja. Aku merasa seperti tikus kecil yang terjebak di tengah ruangan penuh kucing. Ketika akhirnya acara selesai, aku merasa lega sekaligus hancur. Aku tahu aku tidak seharusnya mengharapkan sambutan hangat, tapi aku juga tidak pernah membayangkan akan dipermalukan seperti itu di depan banyak orang. Arga mencoba menghiburku saat dia mengantarku pulang. "Maafkan Ibu, Lila." Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata. "Arga, dia tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah menyukaiku, dan aku tidak yakin dia akan pernah berubah." Arga terdiam. Aku tahu dia tidak bisa membantah kata-kataku, dan itu membuatku semakin ragu tentang masa depan kami. Beberapa minggu setelah acara ulang tahun ibunya, Arga datang ke rumahku dengan wajah yang terlihat tegas. Dia membawa seikat bunga dan senyum yang biasa membuatku merasa aman. Namun, kali ini aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. "Lila," katanya sambil duduk di sofa kecil di ruang tamu rumahku. "Aku sudah memutuskan. Aku ingin menikah denganmu secepatnya. Aku tidak peduli apa yang dikatakan keluargaku." Aku terkejut mendengar ucapannya. Selama ini, meskipun dia selalu membelaku, aku tahu dia masih mencoba menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Tapi kali ini, ada keteguhan dalam suaranya yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Apa kamu yakin, Arga? Keluargamu jelas tidak setuju," tanyaku ragu. Dia menggenggam tanganku erat. "Aku yakin. Aku mencintaimu, Lila. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghentikan kita." Beberapa hari kemudian, Arga mengundangku ke rumahnya. Dia mengatakan bahwa dia telah mengatur pertemuan dengan seluruh keluarganya untuk membahas rencana pernikahan kami. Meski aku merasa cemas, aku tidak ingin mengecewakannya. Aku tahu dia telah berjuang keras untuk membawaku ke titik ini. Hari itu, aku kembali mengenakan gaun terbaikku. Dengan hati yang berdebar, aku mengikuti Arga masuk ke ruang tamu rumahnya yang besar. Di sana, seluruh keluarganya sudah berkumpul, termasuk paman, bibi, sepupu, dan beberapa kerabat jauh yang bahkan tidak kukenal. Semua mata tertuju padaku begitu aku masuk. Pertemuan dimulai dengan Arga yang langsung menyampaikan niatnya. "Aku ingin menikahi Lila," katanya dengan nada tegas. "Aku sudah memutuskan, dan aku harap kalian semua bisa mendukung kami." Namun, harapan itu hanya bertahan sebentar. Keheningan yang awalnya terasa berat segera dipecahkan oleh ibunya yang berbicara pertama kali. "Arga, kami sudah membicarakan ini sebelumnya. Lila bukanlah pilihan yang tepat untukmu,"
katanya dengan nada yang terdengar seperti perintah. Aku mencoba tetap tenang, tapi kata-katanya menusuk hatiku. Dia mungkin gadis yang baik, salah satu pamannya menambahkan. Tapi pernikahan itu bukan hanya tentang cinta. Kamu perlu seseorang yang bisa membawa manfaat bagi keluarga kita. Maksud kalian apa? Tanya Arga, suaranya mulai naik. Lila punya hati yang baik. Dia wanita yang mandiri dan kuat. Apalagi yang kalian inginkan? Tidak cukup, Arga, jawab bibinya dengan cepat. Keluarga ini memiliki reputasi yang harus dijaga. Lila, dia tidak berasal dari latar belakang yang sama dengan kita. Apa yang akan dikatakan orang-orang? Komentar demi komentar terus menghujani. Mereka tidak hanya mempertanyakan latar belakangku, tetapi juga menyebutkan hal-hal yang membuatku merasa kecil. Apa dia tahu cara menghadapi lingkungan kita? Bagaimana dia bisa menjadi seorang istri yang pantas untukmu, Arga? Dia bahkan tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan kepada keluarga ini. Aku tidak bisa lagi menahan air mataku. Kata-kata mereka terasa seperti duri yang menusuk setiap inci hatiku. Aku mencoba tetap tenang, tapi tubuhku mulai gemetar. Berhenti. Arga akhirnya berteriak, membuat semua orang terdiam. Kalian tidak tahu apa-apa tentang Lila. Dia lebih dari cukup untukku, dan aku tidak peduli dengan status sosial atau reputasi kalian. Namun, ibunya hanya menggeleng dengan ekspresi dingin. Kalau begitu, kamu harus memilih, Arga, keluarga atau dia. Ruangan itu terasa sunyi. Kata-kata ibunya menggema di kepalaku, menambah berat di dadaku yang sudah terasa sesak. Aku tidak percaya bahwa hal seperti ini benar-benar terjadi. Pilihan? Bagaimana mungkin seseorang diminta untuk memilih antara keluarga dan orang yang dia cintai? Aku menoleh ke Arga, berharap dia akan membelaku seperti biasanya. Tapi kali ini, dia terlihat bimbang. Bibirnya terbuka sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya terdiam. Tatapan matanya, yang biasanya penuh keyakinan, kini tampak goyah. Bu, ini tidak adil, katanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih pelan daripada yang kuharapkan. Kenapa aku harus memilih? Lila adalah bagian dari hidupku, dan aku yakin dia bisa menjadi bagian dari keluarga ini juga. Kenapa kita tidak bisa mencoba untuk saling menerima? Namun, ibunya hanya mendengus, seolah tidak ada kata-katanya yang berarti. Kamu tahu keluarga ini memiliki standar, Arga. Kami tidak hanya memikirkan dirimu, tapi juga generasi berikutnya. Lila tidak cocok untuk kita, dan itu sudah jelas. Aku mencoba membuka mulut untuk membela diri, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Air mataku mulai mengalir, dan aku tahu aku tidak bisa lagi menahan semuanya. Aku merasakan tatapan dari seluruh keluarga Arga yang tertuju padaku. Tajam, dingin, dan penuh penilaian. Arga, aku berkata dengan suara gemetar. Aku tidak ingin kamu berada di posisi seperti ini. Kalau aku yang menjadi masalah, mungkin lebih baik aku pergi. Lila, jangan, katanya cepat, memegang tanganku. Ini bukan salahmu. Tapi aku tidak bisa menahan rasa sakit yang membanjiri hatiku. Bukan salahku? Arga, lihat apa yang mereka katakan tentangku. Tentang siapa aku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku tidak ingin menjadi beban dalam hidupmu. Ibunya memotong pembicaraan kami. Lihat, Lila bahkan tahu tempatnya. Gadis ini lebih pintar dari yang saya kira. Aku menggeleng, air mataku mengalir semakin deras. Aku tidak ingin bertengkar lagi. Aku tidak ingin mendengar lebih banyak penghinaan. Aku menarik tanganku dari genggaman Arga dan berjalan menuju pintu. Lila, tunggu. Arga memanggilku, suaranya penuh keputusasaan. Tapi aku tidak berhenti. Aku tahu jika aku tinggal lebih lama, aku hanya akan semakin terluka. Aku keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Kesal, sedih, kecewa, dan marah pada diriku sendiri karena tidak cukup kuat untuk melawan mereka. Saat itu, aku hanya ingin pergi sejauh mungkin, meninggalkan semua rasa sakit ini. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu. Suara langkah kaki ibuku yang biasanya menenangkan terdengar mendekat. Tapi kali ini tidak cukup untuk membuatku merasa lebih baik. Aku tidak ingin bicara dengan siapapun.
Aku menutup semua tirai, membuat kamar terasa seperti ruang hampa yang hanya dipenuhi isak tangisku. Rasa sesak di dadaku tak kunjung reda, dan setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Arga serta kata-kata ibunya terus berputar di pikiranku. Ponselku mulai bergetar. Nama Arga berkedip di layar. Aku menatapnya lama, merasakan dorongan untuk menjawab, tapi tanganku tetap diam. Aku tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Apa aku harus menjelaskan bahwa ini semua bukan salahnya? Atau aku hanya akan menangis dan semakin memperkeruh keadaan? Setelah beberapa panggilan tak terjawab, dia mulai mengirim pesan. Aku membaca setiap kata yang dia tulis dengan hati yang berat. Lila, tolong jawab. Aku perlu bicara denganmu. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa melewatinya bersama. Jangan menyerah pada kita. Aku membaca pesan-pesan itu berulang kali, tapi aku tidak bisa membalasnya. Aku tidak yakin apa yang harus kukatakan. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan dalam kabut tebal. Arga terus mencoba menghubungiku, tapi aku tetap menolak panggilannya. Beberapa kali dia datang ke rumahku, tapi aku meminta ibuku untuk mengatakan bahwa aku tidak ingin diganggu. Aku tahu tindakanku menyakitinya, tapi aku juga merasa ini adalah cara terbaik untuk melindungi diriku sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai merasa bahwa aku harus mengakhiri ini dengan tegas. Aku tidak ingin terus menggantungkan hubungan kami. Jadi, pada suatu malam, aku memberanikan diri untuk mengetik pesan yang akan mengubah segalanya. Arga, aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa terus seperti ini. Hubungan kita hanya membuat semuanya menjadi lebih sulit. Untukmu dan untukku. Aku pikir ini saatnya kita berpisah. Aku harap kamu menemukan kebahagiaan, meskipun bukan denganku. Tanganku gemetar saat aku membaca pesan itu berulang kali. Aku memastikan setiap kata terdengar jelas, meskipun terasa pedih. Aku tahu ini akan menyakitinya, tapi aku juga yakin ini adalah keputusan yang benar. Setelah mengumpulkan keberanian, aku akhirnya menekan tombol kirim. Beberapa menit kemudian, ponselku bergetar. Pesan dari Arga muncul di layar. Apa kamu benar-benar ingin ini, Lila? Aku tidak percaya kamu menyerah pada kita begitu saja. Aku menggigit bibirku, berusaha menahan air mata yang kembali mengalir. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa ini bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku merasa tidak punya pilihan? Setelah beberapa saat, aku mengetik balasan singkat. Ya, Arga, aku pikir ini yang terbaik untuk kita berdua. Namun, Arga tidak menyerah begitu saja. Dia mulai mengirim pesan-pesan panjang, mencoba meyakinkanku untuk berpikir ulang. Lila, aku tahu keluargaku sulit, tapi aku bersedia berjuang untukmu. Tolong beri aku kesempatan. Kita bisa mencari jalan keluar. Kita bisa membuktikan pada mereka bahwa cinta kita lebih kuat dari semua ini. Pesan-pesannya membuatku ingin menangis lagi. Aku tahu dia tulus, tapi aku juga tahu kenyataan yang kami hadapi jauh lebih rumit. Setelah semalaman merenung, aku akhirnya membalas dengan pesan yang lebih panjang. Arga, aku tahu kamu mencintaiku, dan aku mencintaimu juga. Tapi cinta kita tidak cukup untuk mengatasi semua tekanan ini. Aku tidak ingin terus hidup dalam bayang-bayang keluargamu yang tidak pernah menerimaku. Aku tidak ingin kamu terus berada di tengah konflik antara aku dan mereka. Kamu adalah anak tunggal, Arga. Aku tahu mereka mengharapkan banyak darimu. Aku tidak ingin menjadi penghalangmu. Pagi itu, Arga akhirnya meneleponku lagi, dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku menjawab panggilannya. Lila, suaranya terdengar serak. Kenapa kamu melakukan ini? Kita bisa melewati ini bersama. Aku sudah berjanji untuk memperjuangkanmu. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan suara yang mulai gemetar. Arga, aku tahu kamu berusaha keras, tapi aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku merasa tidak dihargai, tidak diterima, dan aku tahu keluargamu juga tidak akan pernah berhenti menekanmu. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada putus asa, "Jadi, ini akhir untuk kita." Tangisku pecah lagi. Aku tidak ingin ini menjadi akhir, Arga. Tapi aku tidak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan tanpa terus saling menyakiti. Aku ingin kamu bahagia,
bahkan jika itu berarti kamu harus melepaskanku. Ada jeda panjang sebelum dia menjawab. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan menghormati keputusanmu. Tapi aku ingin kamu tahu, Lila, aku mencintaimu lebih dari apapun. Aku tahu, bisikku, air mataku terus mengalir. Aku juga mencintaimu. Setelah telepon itu berakhir, aku merasa seperti sebagian dari diriku telah hilang. Rasanya sulit dipercaya bahwa hubungan kami yang selama ini terasa begitu kuat akhirnya berakhir seperti ini. Tapi aku tahu, kami berdua telah membuat keputusan yang, meskipun menyakitkan, adalah yang terbaik untuk masing-masing dari kami. Setelah perpisahanku dengan Arga, hidupku terasa hampa. Namun, aku tahu aku tidak bisa terus terpuruk. Aku harus bangkit, meskipun rasa sakit itu terus menghantui. Untuk melupakan segalanya, aku mulai mencari pekerjaan baru. Setelah beberapa minggu melamar, akhirnya aku diterima di sebuah perusahaan besar sebagai asisten manajer. Hari pertama di tempat kerja, jantungku berdegup kencang. Aku melangkah memasuki gedung yang megah dengan lantai marmer mengilap dan dinding kaca yang mencerminkan langit biru di luar. Ruang resepsionis saja terasa seperti lobi hotel bintang 5. Aku menenangkan diriku sendiri, meyakinkan bahwa aku pantas berada di sini. Disinilah aku pertama kali bertemu dengan Noah. Noah adalah CEO perusahaan ini. Dia datang ke ruang perkenalan karyawan baru, mengenakan setelan abu-abu gelap yang rapi dengan dasi hitam yang serasi. Wajahnya tampan, dengan garis rahang tegas dan senyuman yang ramah. Namun, yang paling mencolok dari Noah adalah caranya berbicara. Dia memiliki nada suara yang tenang namun penuh wibawa, membuat siapapun yang mendengarnya merasa dihormati. Selamat bergabung di keluarga besar perusahaan kami, katanya sambil melirik ke arah semua karyawan baru. Saya percaya bahwa setiap orang di sini punya potensi untuk berkembang. Jangan ragu untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Setelah pertemuan itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya ingin fokus bekerja dan membuktikan bahwa aku layak berada di posisi ini. Tapi rupanya, takdir memiliki rencana lain. Beberapa minggu setelah aku mulai bekerja, aku dipanggil ke ruang rapat untuk mendiskusikan sebuah proyek besar. Noah hadir di sana sebagai pemimpin diskusi. Meski posisinya sebagai CEO, dia tidak membuat suasana terasa tegang. Dia mendengarkan ide-ide kami dengan perhatian penuh dan bahkan memberikan pujian untuk beberapa saran yang menurutnya kreatif. Lila, aku suka caramu memikirkan detail ini, katanya setelah aku menyampaikan presentasiku. Aku terkejut mendengar namaku disebut, apalagi dengan nada yang begitu hangat. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk, berusaha menjaga profesionalisme. Tapi jujur saja, pujiannya membuatku merasa dihargai. Sejak hari itu, interaksi kami mulai semakin sering. Noah kerap mendatangiku di meja kerja untuk menanyakan progres pekerjaanku, atau bahkan sekadar berbicara santai. Bagaimana, Lila? Sudah mulai nyaman bekerja di sini? Tanyanya suatu siang. Sudah, Pak. Meski masih belajar banyak, jawabku sambil tersenyum. Noah saja, tanpa Pak. Aku merasa terlalu tua kalau dipanggil begitu, katanya sambil tertawa kecil. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi Noah selalu berhasil membuatku merasa nyaman. Bulan demi bulan berlalu, dan aku semakin menikmati pekerjaanku. Hubunganku dengan Noah juga semakin dekat. Dia mulai menunjukkan perhatian kecil yang membuat hatiku hangat. Suatu hari, aku datang ke kantor dengan wajah lelah karena semalaman lembur. Noah, yang kebetulan melihatku di pantry, langsung menghampiri. Kamu kelihatan capek. Sudah makan pagi? Tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aku hanya menggeleng pelan. Belum sempat. Dia langsung menyodorkan segelas kopi yang baru saja dibuatnya. Ambil ini dulu. Nanti aku pesan makanan untukmu. Aku tertegun. Sikapnya begitu tulus, tanpa kesan memaksa. Itu membuatku mulai melihatnya dari sisi yang berbeda, lebih dari sekadar atasan. Perasaan itu tumbuh perlahan, seperti bunga yang mulai mekar di musim semi. Setiap senyumnya, setiap kata-katanya, membuatku merasa dihargai. Namun, aku berusaha menyangkal perasaan itu. Dia adalah CEO, sementara aku hanya seorang karyawan biasa. Tapi Noah tidak pernah mempermasalahkan itu. Hubungan kami akhirnya mencapai titik penting suatu malam,
Setelah acara perusahaan, Noah menawarkan untuk mengantarku pulang. Dalam perjalanan, dia mulai berbicara tentang hal-hal pribadi. "Lila, aku ingin jujur tentang sesuatu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh ke arahnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya yang serius. "Ada apa, Noah?" Dia menghela napas sejenak sebelum melanjutkan. "Aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku ragu karena takut membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi semakin aku memendamnya, semakin sulit rasanya. Aku menyukaimu, Lila, lebih dari sekadar rekan kerja." Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Hatiku berdebar kencang, tapi aku juga takut mengungkapkan perasaanku. "Noah, aku..." Dia menatapku dengan penuh harap. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku juga ingin kau tahu bahwa aku tulus. Aku melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu, dan aku ingin mencoba membangun sesuatu yang lebih dari ini." Akhirnya, aku mengangguk pelan sambil tersenyum. Aku juga merasakan hal yang sama. Wajahnya langsung cerah. "Kalau begitu, aku ingin kau bertemu keluargaku. Mereka akan senang bertemu denganmu." Hari pertemuan itu tiba, dan aku tidak bisa menyembunyikan rasa gugupku. Aku takut pengalaman burukku dengan keluarga Arga akan terulang. Tapi Noah terus meyakinkanku bahwa keluarganya berbeda. "Keluargaku hanya peduli pada satu hal," katanya sambil menggenggam tanganku. "Apakah kamu membuatku bahagia? Dan aku tahu kamu adalah alasannya." Kami tiba di rumah keluarganya, sebuah rumah besar dengan taman yang luas. Aku menyiapkan senyuman terbaikku, meskipun jantungku berdebar kencang. Begitu aku masuk, aku langsung disambut dengan pelukan hangat dari ibunya. "Lila, senang sekali akhirnya kita bertemu. Noah selalu bercerita tentangmu," katanya dengan tulus. Ayahnya, yang terlihat tegas namun ramah, juga memberikan sambutan yang hangat. "Kami sudah mendengar banyak hal baik tentangmu. Selamat datang di keluarga kami." Aku terkejut, tapi sekaligus lega. Tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada pertanyaan menyudutkan. Mereka menerima kehadiranku dengan tangan terbuka. Sepanjang malam, aku merasa seperti benar-benar diterima. Bahkan, ibunya sempat berkata, "Noah membuat keputusan yang sangat baik memilihmu. Lila, kau adalah orang yang tepat untuknya." Aku tersenyum sambil menggenggam tangan Noah. Untuk pertama kalinya, aku merasa seperti aku benar-benar diterima, tanpa memandang status atau latar belakangku. Akhirnya kami sepakat untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Tidak ada keraguan dalam hatiku, meskipun aku tahu banyak hal yang masih harus aku hadapi, terutama dari masa laluku. Namun, aku merasa sangat yakin dengan keputusan ini. Noah adalah pria yang baik hati, penuh perhatian, dan sangat menghargai aku dengan cara yang tidak pernah aku dapatkan sebelumnya. Keluarga besar Noah juga menerima kehadiranku dengan tulus, dan itu memberikan aku rasa aman yang luar biasa. Suatu malam, saat kami duduk bersama di ruang makan, Noah dengan senyum hangat mengajakku berbicara. "Lila, aku ingin kita segera melangsungkan pernikahan. Bagaimana kalau kita tentukan tanggalnya?" katanya, menghadapku dengan penuh perhatian. Aku menatapnya, terkejut sekaligus bahagia. "Apa kamu yakin?" "Aku tidak ingin terburu-buru," kataku sambil sedikit ragu. Noah menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku sudah lebih dari yakin, Lila. Kita sudah cukup lama bersama, dan aku ingin melanjutkan hidup ini denganmu. Apalagi yang perlu ditunggu?" Dia tersenyum, dan matanya memancarkan ketulusan yang dalam. Aku mengangguk perlahan, tersenyum. "Kalau begitu, mari kita tentukan tanggalnya." Kami memutuskan untuk menikah dalam waktu 2 bulan. Waktu terasa berjalan cepat, dan dalam hitungan minggu, persiapan pernikahan mulai berjalan dengan cepat. Aku memilih gaun pengantin yang elegan dan mewah, gaun putih dengan detail renda yang halus dan veil panjang yang menambah kesan anggun. Setiap detailnya terasa sempurna, meskipun aku sedikit cemas akan segala hal yang mungkin terjadi pada hari itu. Hari pernikahan tiba. Aku mengenakan gaun pengantin yang begitu indah dan merasa sangat bahagia dan terharu. Di sampingku, Noah berdiri dengan setelan jas yang rapi, tersenyum dengan penuh cinta. Rasanya seperti mimpi. Tidak ada lagi keraguan dalam hatiku. Aku siap memulai babak baru dalam hidupku bersamanya.
Keluarga besar Noah terlihat bahagia dan antusias. Mereka menyambutku dengan penuh cinta, dan aku merasa dihargai di sana. Namun, saat aku melangkah menuju tempat pernikahan, aku tidak menyangka bahwa aku akan melihat sosok yang tak pernah aku harapkan di hari yang penuh kebahagiaan ini. Di antara kerumunan tamu yang hadir, mataku tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar. Ibu Arga, mantan pacarku, tampak hadir di pesta pernikahanku bersama Arga. Mereka berdiri di dekat pintu masuk, dan wajah Arga terlihat datar, tidak menunjukkan ekspresi apapun. Aku terkejut, seolah semuanya melambat, dan dunia terasa sejenak terhenti. Ternyata, Ibu Arga dan Ibu Noah, mertuaku, adalah teman lama yang sudah lama kenal. Mereka berdua saling berbincang dengan ramah, dan aku bisa merasakan ketegangan yang tiba-tiba menyelimuti suasana. Arga, yang melihatku, langsung menghampiri kami dengan langkah tegas. "Selamat, Lila," katanya, suaranya datar dan tanpa emosi, seolah dia hanya mengucapkan kata-kata biasa. Namun, tatapan matanya menunjukkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang penuh ketidaksetujuan dan ketegangan. Ibu Arga hanya tersenyum sinis, seolah meremehkan kehadiranku di sana. Aku merasa terjebak di tengah situasi yang tidak nyaman. Kenapa mereka ada di sini? Dan mengapa aku merasa semua ini terasa begitu salah? Tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak membiarkan masa laluku merusak hari bahagia ini. Saat aku pergi untuk mengambil minum di meja hidangan, aku mendengar suara Ibu Arga berbicara dengan Ibu Noah. Suaranya cukup keras untuk didengar oleh orang-orang di sekitar mereka. "Lihatlah Lila. Ya, seorang wanita biasa seperti dia. Siapa yang akan menganggapnya cocok untuk Noah?" Ibu Arga berbicara dengan nada mengejek, seolah tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia bukan dari keluarga yang terhormat, tidak ada darah biru, dan lihatlah latar belakangnya yang sederhana. Apa yang bisa dia berikan pada Noah yang kita tahu berasal dari keluarga terhormat? Aku hampir terjatuh mendengar kata-kata itu. Rasanya seperti tersengat petir. Kenapa Ibu Arga masih saja tidak bisa berhenti merendahkanku? Aku berusaha menahan air mata yang sudah menggenang. Tetapi tiba-tiba, Ibu Noah, yang mendengar komentar itu, berbicara dengan suara tegas, penuh keteguhan yang membuat semua orang terdiam. "Tidak ada yang lebih penting bagi saya selain kebahagiaan anak saya. Dan saya bisa melihat betapa bahagianya Noah bersama Lila," jawab Ibu Noah dengan sikap penuh wibawa. Dia adalah wanita yang bijak, mandiri, dan penuh kasih. Latar belakang atau status sosial tidak menentukan seberapa besar seseorang bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Aku terkejut mendengar jawabannya, dan untuk pertama kalinya, hatiku merasa begitu lega. Ibu Noah benar-benar menunjukkan kekuatan dan kebijaksanaannya. Dia tidak hanya membela aku, tetapi juga menunjukkan kepada semua orang di sekitar bahwa mereka tidak memiliki hak untuk merendahkanku. Ibu Arga terdiam, wajahnya merah padam karena kalah argumen. Arga, yang mendengar percakapan tersebut, tampak tidak berdaya. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tidak bisa berkata-kata. Aku bisa merasakan tatapan sinisnya, namun aku tahu ini adalah kemenangan kecilku. Sebuah pembuktian bahwa aku bukan siapa-siapa di mata mereka, tapi aku berhak bahagia dengan cara saya sendiri. Setelah kejadian itu, aku kembali ke sisi Noah dengan perasaan campur aduk. Namun, yang jelas, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Di sampingku ada seorang pria yang tulus mencintaiku, dan di hadapan kami, pernikahan ini adalah simbol dari cinta yang tidak mengenal batasan. Tidak peduli apa kata orang, aku tahu bahwa aku membuat keputusan yang tepat dengan memilih Noah. Pernikahanku dengan Noah berjalan sangat bahagia. Kami menjalani hari-hari dengan penuh cinta dan kebersamaan, memulai hidup baru sebagai pasangan yang saling mendukung. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu, hanya ada kami berdua, membangun masa depan yang cerah bersama. Aku merasa sangat diberkati memiliki suami seperti Noah, seorang pria yang penuh perhatian, penuh kasih sayang, dan sangat peduli dengan kebahagiaanku. Kami tinggal di rumah yang nyaman, jauh dari hiruk-pikuk dan tekanan yang pernah aku alami di masa lalu. Noah selalu membuatku merasa dihargai, dan aku pun melakukan hal yang sama untuknya. Kami saling berbagi impian dan bekerja keras untuk mencapainya bersama. Dan ketika kami diberkahi dengan kehadiran seorang putri yang sangat cantik, hidup kami semakin lengkap.
Bayi perempuan itu lahir dengan mata besar yang cerah, rambut hitam halus, dan senyum kecil yang langsung membuat hatiku meleleh. Aku tahu, anak kami adalah hadiah terindah yang pernah kami terima. Melihat wajahnya yang lucu setiap hari, aku merasa begitu bahagia. Dia tumbuh dengan cepat, dan setiap momen bersamanya adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Noah juga sangat terlibat dalam perawatan anak kami, dan kami sering menghabiskan waktu bersama, tertawa, bermain, dan menikmati kebahagiaan kecil yang datang dengan menjadi orang tua. Kami benar-benar merasa diberkahi dengan keluarga kecil kami yang sempurna. Setelah perpisahan aku dan Arga, aku mendengar kabar tentang kehidupan Arga dari beberapa teman lama. Ternyata, meskipun dia masih berhasil dalam karir dan hidupnya secara material, dia tak pernah benar-benar menemukan kebahagiaan sejati. Arga tetap hidup dengan bayang-bayang ibunya. Ibu Arga, yang selalu memiliki kendali penuh atas kehidupannya, terus mengatur setiap aspek hidup anaknya, bahkan dalam hal percintaan. Setiap kali Arga mengenalkan seorang wanita baru kepada ibunya, wanita itu selalu tidak pernah memenuhi standar yang diinginkan oleh ibunya. Ibu Arga selalu menilai dan mengkritik setiap calon pasangan Arga, tidak pernah merasa puas dengan siapapun yang Arga coba kenalkan. Semua wanita yang pernah datang ke hidupnya akhirnya mundur satu persatu, karena merasa tidak pernah bisa memenuhi harapan tinggi Ibu Arga. Kabar-kabar ini datang kepadaku melalui teman-teman yang masih berhubungan dengan Arga, dan meskipun aku merasa kasihan, aku juga tidak bisa menghindari rasa lega bahwa aku tidak lagi terjebak dalam hidup yang penuh dengan tekanan dan ketidakpastian seperti itu. Arga mungkin memiliki segala sesuatu yang diinginkan banyak orang, kekayaan, status sosial, dan kesempatan, tapi dia kehilangan kebebasan untuk membuat keputusan sendiri, terutama dalam hal cinta. Aku kadang berpikir, bagaimana jika aku masih bersama Arga? Apakah aku akan merasa terkekang seperti dia? Kehidupan kami akan sangat berbeda. Aku merasa bersyukur karena akhirnya aku menemukan seseorang yang benar-benar menghargai aku tanpa syarat, tanpa mempermasalahkan status sosial, dan yang terpenting, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Aku merasa diberkahi dengan kehidupan yang penuh cinta ini. Aku tidak bisa membayangkan menjalani hidup dengan cara lain. Mungkin aku tidak pernah memiliki kehidupan yang sempurna di masa lalu, tetapi setiap hari dengan Noah dan anak kami terasa seperti hadiah yang luar biasa. Kami membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari status sosial atau apa yang dimiliki seseorang, tetapi dari cinta yang tulus dan hubungan yang saling mendukung. Hidupku sekarang jauh lebih baik dari yang pernah aku bayangkan, dan aku tahu bahwa tidak ada lagi hal yang bisa menghalangi kebahagiaan kami.